Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang Patri Okta Sulfan selaku dosen pengampu dasar-dasar manajemen. Saya Maza Paramita Desmaya dengan NIM 1101210060. Di sini saya akan menjelaskan jawaban ujian akhir semester saya. Pertanyaan nomor 1, jelaskan perkembangan awal manajemen, manajemen ilmiah dan manajemen modern. Perkembangan awal manajemen. Sejarah Yunani kuno dan kerajaan Romawi banyak memberikan bukti tentang pengetahuan manajemen, terutama dalam pengelolaan persidangan di pengadilan, praktek pemerintahan, organisasi tentara, kesatuan usaha-usaha kelompok, dan pelaksanaan otoritas. Demikian pula organisasi gereja telah menggunakan struktur organisasi sedunia yang menyusun otoritas sendiri sebagai bukti penerapan manajemen sampai pertengahan abad ke-18. Masih menggunakan prinsip manajemen dalam meningkatkan produksi. Manajemen ilmiah. Dari pengalamannya, Taylor menyadari bahwa problem produktivitas yang sebenarnya berasal dari sikap tak acuh para pekerja dan manajer. Sebagian sikap tak acuh tersebut timbul karena baik para manajer maupun para pekerja tidak mengetahui apa yang dinamakan kerja layak untuk setiap hari kerja dan upah layak untuk setiap hari kerja. Menurutnya, produktivitas merupakan kunci pemecahan bagi pencapaian upah lebih tinggi dan lebih besar. Dalam manajemen, Taylor juga beranggapan bahwa para pekerja harus dipilih secara hati-hati, cermat, dan setelah itu mereka perlu diberi latihan yang memadai untuk dapat bekerja sebaik mungkin. Dia memandang bahwa kepentingan para pekerja, para manajer, dan para pemilik perusahaan harus dapat diselaraskan. Taylor juga memiliki pengikut yang mengembangkan teorinya, yaitu ketiga ada manajemen modern. Dan pertanyaan nomor 2, 14 prinsip umum manajemen. 1. Ada pembagian kerja atau division of work. Pekerjaan harus dibagi menjadi unsur-unsur yang lebih kecil atau dispesialisasi sehingga output atau hasil kerja karyawan dan efektivitas akan meningkat seiring dengan peningkatan kemampuan dan keahlian pada tugas yang diembannya. 2. Ada keseimbangan wewenang dan tanggung jawab atau authority dan responsibility. Para manajer harus memiliki wewenang dalam memerintahkan bawahan melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sikap karyawan dijadikan wewenang untuk melakukan suatu pekerjaan, tetapi satu hal yang perlu diingat, wewenang tersebut berasal dari suatu tanggung jawab. Oleh karena itu, wewenang dan tanggung jawab harus seimbang. Makin besar wewenangnya, makin besar pula pertanggungjawabannya. Ketiga, ada disiplin. Disiplin harus ditegakkan dalam suatu organisasi, namun setiap organisasi memiliki cara yang berbeda-beda. Namun, dalam menegakkan kedisiplinannya, kedisiplinan merupakan dasar dari keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan organisasinya. Keempat, ada kesatuan komando atau unity of command. Berdasarkan prinsip kesatuan komando, karyawan seharusnya hanya menerima perintah dari seorang atasan saja dan juga bertanggung jawab kepada satu atasan saja. Jika terlalu banyak atasan yang memberikan perintah, karyawan yang bersangkutan akan sulit untuk membedakan prioritasnya. Kelima, ada kesatuan arah atau unity of direction. Karyawan yang bekerja dalam suatu organisasi harus memiliki tujuan dan arah yang sama dan bekerja berdasarkan rencana yang sama pula. Keenam, ada mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan individu. Kepentingan organisasi harus didahulukan dari kepentingan individu seorang karyawan, termasuk kepentingan individu manajer itu sendiri. Ketujuh, ada kompensasi yang adil. Salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan adalah upah atau gaji yang didasarkan pada tugas yang dibebankannya. Kompensasi yang dimaksud ini dapat berupa finansial maupun non-finansial. Kedelapan, ada sentralisasi. Menurut Fayol, seorang pemimpin atau manajer harus mengadopsi prinsip sentralisasi yang seimbang. Hal ini dikarenakan sentralisasi penuh akan mengurangi peranan bawahan dalam suatu organisasi, sedangkan desentralisasi akan menimbulkan kesimpang siuran dalam pengambilan keputusan.
Wewenang tertentu harus didelegasikan sebanding dengan tanggung jawab yang diberikan. Kesembilan ada rantai saklar. Rantai saklar adalah garis wewenang dari atas sampai ke bawah. Setiap karyawan harus menyadari posisi mereka di dalam hierarki organisasi. Garis wewenang ini akan menunjukkan apa yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya. 10 ada tata tertib. Tata tertib memegang peranan yang penting dalam bekerja, karena pada dasarnya semua orang tidak dapat bekerja dengan baik dalam kondisi yang kacau dan tegang. Selain itu, untuk meningkatkan efisiensi dalam bekerja, fasilitas dan perlengkapan kerja harus disusun dengan rapi dan bersih. 11 ada keadilan. Manajer harus bertindak secara adil terhadap semua karyawan. Peraturan dan perjanjian yang telah ditetapkan harus ditegaskan secara adil, sehingga moral karyawan dapat terjaga dengan baik. 12. Stabilitas kondisi karyawan. Mempertahankan karyawan yang produktif merupakan prioritas yang penting dalam manajemen. Manajer harus berusaha untuk mendorong dan menciptakan loyalitas karyawan terhadap organisasi. 13. Inisiatif. Karyawan harus diberikan kebebasan untuk berinisiatif dalam membuat dan menjalankan perencanaan. Tentunya harus dengan batas-batas wewenang dan tanggung jawab yang diberikan. Dan terakhir ada semangat kesatuan. Dalam prinsip esprit de corps ini, manajemen harus selalu berusaha untuk mengembangkan dan meningkatkan semua semangat kesatuan timnya. Pertanyaan nomor 3, 6 teori pengambilan keputusan menurut Brinkley 1977. 1. Ada aliran birokratik. Teori ini memberikan tekanan yang cukup besar pada arus dan jalannya pekerjaan dalam struktur organisasi. Tugas dari eselon bawah ialah melaporkan masalah, memberi informasi, menyiapkan fakta-fakta dan keterangan-keterangan lain kepada atasannya. Dengan menggunakan segala pengetahuan, keterampilan, dan kemampuannya, atasan tadi membuat keputusan setelah mempelajari semua informasi. Kedua, aliran manajemen saintifik. Teori ini menekankan pada pandangan yang dijabarkan ke dalam elemen logis yang dapat digambarkan secara saintifik. Sementara manajemen sendiri memiliki kemampuan untuk menganalisis dan menyelesaikan suatu masalah. Ketiga, ada aliran hubungan kemanusiaan. Teori ini menganggap bahwa organisasi dapat berbuat lebih baik daripada lebih banyak perhatian diberikan kepada manusia dalam organisasi itu. Contohnya menimbulkan kepuasan kerja, peran serta dalam pengambilan keputusan, atau memperlakukan organisasi sebagai suatu kelompok sosial yang punya tujuan. Keempat, ada aliran rasional ekonomi. Teori ini mengakui bahwa organisasi adalah suatu unit ekonomi yang mengkonversi masukan atau input menjadi luaran atau output, dan yang harus dilakukan dengan cara yang paling efisien. Kelima, ada aliran satisficing. Aliran ini yakin bahwa para manajer yang selalu dipenuhi berbagai masalah mampu membuat keputusan yang cukup rasional. Para manajer sesungguhnya bermaksud membuat keputusan yang rasional, tetapi karena keterbatasan kognitif, ketidakpastian, dan keterbatasan waktu memaksa mereka mengambil keputusan dengan kondisi bounded rationality atau rasionalitas terbatas. Keenam, ada aliran analisis sistem. Cornell 1980 telah membahas secara khusus pengambilan keputusan itu dari pendekatan analisis sistem. Dengan demikian, ia percaya bahwa pada metode kualitatif tetapi juga yakin penilaian objektif manusia tentang masalah-masalah dan peluang-peluang. Analisis sistem adalah suatu siklus dari sederetan aktivitas sebagai berikut. 1. Merumuskan sasaran-sasaran. 2. Merekayasa sistem-sistem alternatif untuk mencapai sasaran tertentu. 3. Mengevaluasi alternatif-alternatif dengan mempertimbangkan efektivitas, biaya. 4. Mempertanyakan semua sasaran dengan asumsi-asumsinya. 5. Membuka alternatif-alternatif baru. 6. Menetapkan sasaran-sasaran baru. Dan 7. Langkah-langkah di atas sampai mengulangi langkah-langkah di atas sampai penyelesaian yang memuaskan. 4. Greenberg 1997 mengelompokkan profil komitmen organisasi setiap individu menjadi 4 bagian, yaitu A. Individu yang berkomitmen,
rendah kepada kelompok kerja dan atasan di suatu pihak, dan di pihak lain kepada manajemen puncak dan organisasi ini dinamakan tidak komit. Ada B, sebaliknya individu dengan komitmen tinggi kepada kedua pihak tersebut dinamakan komit. Ada C, kelompok dengan komitmen yang tinggi kepada kedua pihak tersebut dinamakan komit. Ada D, kelompok dengan komitmen yang tinggi kepada kelompok kerja dan atasan tetapi rendah kepada manajemen puncak dan organisasi dinamakan komitmen secara lokal dengan komitmen yang tinggi kepada manajemen puncak dan organisasi tetapi rendah ke kelompok kerja dan atasan dikenal sebagai komitmen secara global.